Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 24, demikianlah bunyinya. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, tentu kita semuanya tahu, dari kalangan anak-anak hingga kepada lansia, kita pernah tahu, bahkan pernah mengalami sebuah permainan yang boleh dinamakan bermain petak umpet, yang mana permainan ini adalah sejenis permainan yang mencari dan bersembunyi, yang mana hal ini bisa dilakukan minimal 2 orang di dalam rumah atau di luar rumah. Maka ketika giliran kita untuk bersembunyi, kita akan bersembunyi mencari sebuah tempat hingga pada akhirnya kita tidak dapat ditemukan, dan saat orang tersebut mencari kita, maka kita akan menepuk atau memukul dinding, dan itu tandanya kita adalah orang yang menang. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, yang boleh saya katakan bahwa tingkah laku seperti ini tidak hanya didominasi oleh anak-anak saja, ternyata orang dewasa pun juga bisa melakukan hal yang sama, hal yang lucu seperti anak-anak. Inilah kelakuan nabi dan imam yang melakukan kejahatan termasuk di rumah Tuhan. Mereka melakukannya seperti yang boleh kita baca di Yeremia 23 ayat 11. Dikatakan di sana, sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mereka bernubuat palsu, seolah-olah nubuatan mereka memang berasal dari Tuhan datangnya. Padahal semua itu datang dari rekaan hati mereka sendiri. Dan nubuatan mereka hanya memberi pengharapan yang sia-sia. Mereka berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, maka mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Para nabi beranggapan Tuhan tidak mendengar ketika mereka bernubuat palsu demi nama Tuhan dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Para nabi palsu beranggapan Tuhan tidak maha hadir, Tuhan tidak maha tahu, Tuhan tidak maha melihat, sehingga mereka seenak-enaknya melakukan dosa. Itulah sebabnya Tuhan berkata, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah dari jauh. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan dirinya dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, ingatlah, dalam kehidupan ini, bahkan dalam teks kita saat ini, baik kejahatan, dosa, keinginan jahat, atau keinginan lainnya, kita tidak bisa bermain petak umpet dengan Tuhan. Sebab Tuhan maha hadir, maha tahu, maha melihat. Ketika kita tergoda ingin melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan sedang mengawasi kita. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi ini. Allah tidak hanya Allah dari dekat, tetapi dia adalah Allah yang dari jauh. Allah yang memenuhi langit dan bumi, tetapi dia juga Allah yang diam dalam diri kita. Maka mari kita taat dengan suara Tuhan yang senantiasa berbicara dalam diri kita. Mari kita membangun suatu persekutuan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan setiap saat, agar kita semakin peka suara Tuhan dan dapat mengetahui mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu bahwa firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha tahu,
Engkau Allah yang benar-benar mengerti apa yang sedang kami pikirkan, bahkan apa yang akan kami rencanakan. Biarlah Tuhan, dengan kemahatauhan-Mu itu, Engkau senantiasa mengingatkan kami, memberikan kekuatan kepada kami, agar kami senantiasa menjauhkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Itu sebabnya Tuhan, ajari kami untuk selalu berbuat baik dan jauhkan kami dari segala pikiran yang jahat dan pekerjaan yang jahat. Berkati untuk seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, dan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah hidup kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.